Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 18 Februari 2024 yaitu yang pertama pada poin yang ke-6, disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa mulai minggu pertama bulan Maret 2024, kebaktian rumah tangga diaktifkan kembali. Mohon Majelis Gereja Kelompok Urusan Pelayanan menyetor daftar kebaktian rumah tangganya ke Tata Usaha Jemaat Rantepao. Poin yang ke-19, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Februari 2024 pukul 9 WITA di rumah Ibu Minarni Sampe atau Oma Parung, kelompok pelayanan 4. Dimohon kehadiran para lansia Jemaat Rantepao. Poin yang ke-21, kegiatan puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan Hari Ulang Tahun SMGT dilaksanakan pada hari Selasa 27 Februari 2024 pukul 15.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-22, disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao bahwa Saudari Mirna Lilianti STH yang selama ini sebagai tenaga magang akan mengakhiri masa tugasnya di Jemaat Rantepao. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyampaikan terima kasih atas pelayanan dan kerjasamanya. Poin yang ke-23, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Elizabeth Majati atau Nenek Levi, orang tua dari Ibu Emita Lesang atau mertua dari Bapak Daud Sambo, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3 pada hari Kamis 22 Februari 2024 di Rumah Sakit Tajudin, Makassar. Jenazah sekarang berada di kediaman Palopo, Batu Tanduk. Berita duka cita yang kedua, telah meninggal dunia Saudara Dede Novit Senolinggi, anak dari Bapak Andarias dan Ibu Liku Parinding, anggota Jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 5, pada hari Jumat 23 Februari 2024 di Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman dilaksanakan pada malam hari ini, Minggu 25 Februari pukul 17, dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan esok hari Senin 26 Februari 2024. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Penekanan berikut pada poin yang ke-24, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudara Esra Tulak Paseru ST dengan Saudari Vina Alfionita SE akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 10 WIB di Gereja Internasional Full Gospel Fellowship Semarang. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada pukul 18 WIB di Place Fine Cuisine dan Ballroom, Safir Ballroom, Semarang. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-25, sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Februari 2024 sampai Jumat 1 Maret 2024 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat
Diharapkan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang terakhir pada poin yang ke-26, peneguhan sidi peserta katekisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Maret 2024 pada pukul 11 WITA di Gedung Pelayanan. Bagi anggota jemaat yang telah mengikuti pembelajaran katekisasi di tempat lain, agar membawa surat keterangan telah mengikuti pembelajaran katekisasi ke kantor gereja bagian tata usaha Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian warta Jemaat Rantepao, dan informasi lainnya dan yang lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita dimungkinkan hadir, bersekutu dan memuji Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar semua? Terpujilah Tuhan, kasih dan pemeliharaannya sungguh nyata bagi kita, khususnya dalam merayakan Pekan Anak Gereja Toraja yang puncaknya kita rayakan dalam ibadah ini. Kita juga bersama menghayati makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di Minggu Prapaskah yang kedua ini dalam sorotan tema Imanmu Memberi Jawaban. Mari menghadap Tuhan yang memanggil kita dalam persekutuannya. Jemaat, mari berdiri. Ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuk gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Salam juga. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama bermazmur secara responsoris, dan pembacaan kita dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai 31. Mazmur 22 ayatnya yang ke-23
sampai 31. Firman Tuhan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, menyembah semua orang sombong di bumi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhanmu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita bersama mendengarkan perintah mengasihi sebagaimana dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian anak sekolah minggu, kita semua berdosa, ya kan?
kita semua sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati sesama dan terlebih kepada Allah. Karena itu benar bahwa hari-hari hidup yang kita jalani seringkali tidak menampakkan sikap hidup selaku orang beriman kepada Tuhan, sehingga masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin juga dalam sepanjang kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja ada hal yang tidak disukai Tuhan yang membuat kita berdosa kepada Allah. Karena itu mari pada kesempatan ini kita datang dengan hati yang terbuka, mengaku dosa di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Segenap orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita dengan sukacita dan dengan penuh kerendahan hati. Seperti kata firman yang akan menuntun persembahan kita saat ini. Dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-26. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Diiringi dengan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Sesuai dengan pembagian di liturgis, bait pertama akan dinyanyikan oleh pemuda, kemudian bait kedua anak sekolah minggu, dan bait yang ketiga kita semua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan
persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita ulangi bait yang kedua, tanganku yang kecil. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Semua. Bait ketiga. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Ada natura yang akan kita uangkan bersama untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan yang sementara berlangsung. Manggis sola punti jong teh. 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Bontek. Ya, 10.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Di belakang. Kembali. Dipersembahkan kembali. Ya. Ya Bang Satu Nina. Bontek. 10.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50 tiga kali. Langsa. Datang nih ngadek teh. 10.000 satu kali. 10.000 dua kali. Tak siapa? 10.000 dua kali. 10.000 tiga kali. Korek semangat, makasih semua persembahan Bapak Ibu melalui penguangan natura. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat. Ini persembahanku, ku bawa padamu. Terima syukurku Tuhan, dan ajar anakku agar patuh padamu sepanjang hidupku. Teduhkan hati kita dalam mempersiapkan diri berada di sekeliling firman Allah. Kita menaikkan doa kita dalam bentuk nyanyian. Sebelumnya kami dengar. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku. Tuhan buka hati kami akan terima firman-Mu. Firman Tuhan bagai benih yang harus ditaburkan, biar tumbuh di hati kami. Mohon Tuhan berkati. Pembacaan yang pertama terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7 dan ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau,
engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin. Roma pasal 4 pasal 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenarannya berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan bantalan janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi dia mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka akan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian Allah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin.
Hosiana, 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 amin. Kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Kadang napa matua ku palantongan penangku di kuadaanku madosa aku tuanku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Asal jangan biasa di luar. Tapi tidak apa-apa biasa di luar, yang penting tujuannya baik adanya. Kita bersyukur karena boleh berada di Minggu Prapaskah yang kedua. Dan dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja, dalam rangkaian hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang berulang tahun yang ke berapa anak sekolah minggu? Yang ke-69 pada tanggal 27 Februari 2024. Bagian firman Tuhan menjadi bahan utama kita dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga ayat 7 dan ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Kita dituntun tema imanmu memberi jawaban. Kapatongananmu pebali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Banyak hal dalam kehidupan kita yang kadangkala sulit mendapat jawaban. Bisa saja kita bertanya pada diri kita sendiri. Untuk diri kita, pada diri kita. Coba bertanya pada diri sendiri. Ada lagunya, sering ku tanya pada diriku. Coba masing-masing pribadi bertanya kepada diri sendiri. Dan apa jawaban dari pertanyaan itu? Saya mau mengantar kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekalian. Coba lihat tubuhnya, dari kaki sampai ke rambut. Coba pegang hidungnya. Semua ada hidung. Kenapa hidung menghadap ke bawah? Kenapa tidak menghadap ke atas lubangnya? Apa jawabnya? Halo? Kenapa ketawa? Kenapa mata menghadap ke depan? Kenapa tidak ada mata di kepala juga menghadap ke belakang? Itu baru pertanyaan di sekitar tubuh kita sendiri. Masih banyak hal yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri tentang bagian-bagian tubuh kita panca indera yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kenapa begitu? Apakah ilmu pengetahuan bisa menjawabnya? Dan tentu masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kuat lagi, yang lebih krusial lagi, yang sesungguhnya tidak mampu kita menjawabnya secara nalar kita, secara akal sehat kita, secara logika kita manusia. Tidak usahlah jauh-jauh dalam pembacaan kita tadi memberikan atau membuat kita bisa bertanya mengapa perubahan nama terjadi dari Abram menjadi Abraham, atau dari Sarai menjadi Sarah. Ya. Kita bertanya terhadap Alkitab, siapa yang bisa menjawab secara logika? Secara akal sehat kita atau ilmu pengetahuan manapun juga tidak akan mampu menjawab itu saja. Satu pertanyaan itu tidak akan mampu kita jawab tanpa Alkitab menjawab Alkitab. Apa jawabnya Bapak Ibu? Kita sudah membaca tadi. Kenapa perubahan nama terjadi dari Abram menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Pertanyaan yang kedua, mengapa mereka, karena kita sudah tahu kan, kita sudah membaca narasi ini tentang firman Tuhan ini, tentang Abraham dan Sarah. Kalau secara normal sekarang ini, siapa yang sudah berusia 60 tahun di sini, ibu-ibu? Saya belum 60 tahun jadi. Mungkin malu juga kalau saya tanya siapa yang sudah menopause di sini. Ya, tapi ada Pak Dokter, ada Ibu Dokter. Ya enggak apa-apa, boleh Pak Dokter, Ibu Dokter menjawabnya. Apakah masih bisa melahirkan dalam usia menopause? Kalau mungkin laki-laki yang sudah tua mungkin masih bisa ya. Tapi bagi seorang ibu yang sudah lansia, sudah tidak, dalam Alkitab tadi dikatakan ya sudah tidak mampu lagi ya, tutup, apa namanya bahasa dalam Alkitab tadi? Pokoknya tidak produktif lagi.
bagi seorang Sarah. Pertanyaannya, kenapa masih bisa melahirkan? Apakah ilmu pengetahuan bisa menjawab? Ilmu pengetahuan tidak akan mampu menjawab. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dalam Alkitab yang tidak bisa kita jawab secara logika kita. Ada seorang anak lahir, ya, lahir sejak apa? Dia buta sejak lahirnya. Kenapa bisa begitu ya? Kasihannya. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan tidak kasihan melihat seorang anak yang lahir buta? Apa yang bisa dia buat? Kenapa ia dilahirkan ke dalam dunia ini? Pertanyaan di sekeliling bagian firman Tuhan ini. Dalam bacaan Injil tadi, dalam Injil Markus. Kenapa Tuhan Yesus bisa menderita? Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia Allah? Dia anak Allah kan? Tapi kenapa dia menderita? Kenapa dikatakan akan diserahkan, akan mengalami penderitaan dan akan bangkit kembali? Menurut nalar kita sesuatu yang tidak mungkin. Makanya cepat-cepat Petrus memprotesnya. Kenapa bisa? Ya, kalau kita juga pada waktu itu, kita akan memprotes juga. Memang kita sudah pahami karena kita sudah membaca Alkitab sekarang ini. Coba kita pada zaman Yesus, sebagai bagian dari murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Bisa saja kita lebih dari Petrus. Akan menyanggah hal itu, akan memprotes hal itu. Tidak mungkin. Masa si Tuhan mau mengalami penderitaan? Kalau manusia biasa seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya memang wajar. Tetapi masa Tuhan bisa menderita? Tuhan yang bagaimana itu? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam Alkitab yang baru saja kita baca, yang akan terus menimbulkan pertanyaan yang tidak sanggup kita jawab secara akal sehat kita. Kenapa Abraham? Kenapa bukan yang lain? Ya, bisa saja ada muncul pertanyaan lagi di sekitar bahan utama ini. Ada apa dengan Abraham? Ya, kalau Allah itu kalau misalnya ada yang bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa Abraham? Kenapa Sarah? Kalau Allah itu manusia akan menjawab, kenapa kamu nanya? Itu otoritas Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi keputusan Allah. Kalau Allah mau memilih Abraham, mindalengke. Siapa yang mau keberatan? Kalau Allah menyatakan janjinya, walaupun Sarah sudah tua dan dia bisa melahirkan, apakah itu lucu? Bisa lucu ya? Coba bayangkan seorang nenek-nenek yang mungkin kurus, beruban, wajahnya keriput, sudah pakai tongkat, lalu hamil besar. Bagaimana? Coba bayangkan dulu. Bayangkan dulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kelihatan lucu atau bagaimana? Atau sedih? Apa yang ada dalam benak kita? Ada yang bisa memberikan jawaban? Atau ada yang tersipu-sipu? Kasihannya ini nenek-nenek. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan?
apakah ia masih kuat lagi mau mengejan? Kalau di sesar ya mungkin tidak sakit lagi, tapi kan waktu itu belum ada sesar ya Pak Dokter, Ibu Dokter. Bisa saja gampang. Tapi kan dalam Alkitab tidak dikatakan ada sesar. Ya, ini terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang impossible tetapi terjadi. Supaya kita sebagai pengikut Tuhan terheran-heran akan kuasa dan kedahsyatan Allah. Supaya kita semakin yakin dan semakin teguh akan janji Allah. Kalau Allah yang berjanji tidak ada yang bisa membatalkan. Kalau manusia berjanji, ya bisa jadi bisa tidak. Ada lagunya itu, janji-janji tinggal janji, tak satu pun yang menjadi apa betul? Nyata. Wae. Tapi kalau Allah yang berjanji, tidak ada yang diingkari. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, halo. Pernah janji ya? Sama mama sama papa, saya rajin belajar, yang penting dibelikan HP. HP itu saya mau pakai belajar. Setelah dibelikan HP, mudah-mudahan bukan ini, berapa orang ini? 8-nya. Setelah dibelikan HP, bukannya dia pakai belajar, tetapi dia pakai main game. Oh, mengaku sendiri. Saya tidak menuduh ya, tapi mengaku sendiri bahwa dia pakai game-game. Saya mau belajar, yang penting dibelikan laptop. Setelah dibelikan laptop, wah lebih hebat lagi game-gamenya. Bapak Ibu suami istri pernah berjanji untuk setia sampai akhir. Tapi ada yang sudah berjanji untung atau malang lebih lama masa pacarannya daripada masa perkawinannya. Mungkin, tapi tidak ada dalam ruangan ini. Anak muda berjanji setia juga dalam menjalani dan bertanggung jawab selama masa pacaran. Ternyata terjadi pelanggaran di kilometer 7. Kenapa tertawa? Berarti loading ya? Mengerti tentunya. Banyak kali kita berjanji, tetapi belum tentu kita mampu menepati janji itu. Kita melihat kuasa dan kedahsyatan janji Allah kepada Abram dan Sarai. Janji itu disampaikan secara berulang-ulang dan dibuktikan, dinyatakan. Terjadi perubahan nama, bukan sekedar berubah. Tidak kayak kita. Kalau di rumah mungkin Mano, Laimano. Tapi kalau nama yang sebenarnya Manohara. Kalau di rumah mungkin namanya Yakobus. Ada Yakobus di sini? Tapi kalau di akte kelahirannya apa? Jackson misalnya. Bukan perubahan seperti itu. Perubahan nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah adalah perubahan yang sungguh menjanjikan. Kalau Tuhan memanggil mereka
dari zona nyamannya, dari Ur-Kasdim, yang mungkin sekarang kalau kita melihat peta, mungkin Kuwait ya. Kampungnya itu ya luar biasa. Mereka tergolong orang yang katakanlah pengusaha sukses. Abram ini orang kaya, banyak budaknya, banyak hartanya, banyak ternaknya, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, kenapa berani ya meninggalkan kampung halaman? Kalau kita di kampung, ya jago kita ya, kalau kita di kampung sendiri. Tapi kalau kita merantau, dirantau orang, apakah sama perasaan kita dirantau orang dengan ketika kita di kampung sendiri? Tentu beda ya. Kalau kita dirantau orang, pasti banyak sekali hal yang kita pikirkan. Kalau kita di kampung sendiri, kita merasa, wah, kita hebat. Kita merasa ya tanpa kita dibantu bagaimanapun kita bisa karena kita ada di kampung sendiri. Nah, di sini yang sangat menarik dalam pemanggilan Abram. Sepertinya gampang sekali. Perubahan nama itu dari Abram menjadi Abraham. Endingnya adalah dia akan menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa. Jadi untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa, kelihatannya hanya ganti nama saja. Sangat beda kalau misalnya mau menjadi calon legislatif atau cawapres. Terlalu susah, penuh pengorbanan. Sudah promosi diri, pasang baliho, belum tentu juga bisa dipilih. Kembali pertanyaan, bagaimana dengan Abram jadi bapa segala orang beriman? Pergantian ini luar biasa, kita bisa maknai secara dalam. Sebuah titik balik atau suatu prasasti, suatu proklamasi yang terus dibangun melalui Abram. Bahwa memang masa lalu mereka sebagai Abram dan sebagai Sarai tidak bisa kita rubah lagi. Tetapi Tuhan mampu merubah masa depan mereka. Tuhan mampu dan Tuhan bisa merancang kehidupan yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berbicara soal nama Abram dan Sarai, ternyata punya masa lalu yang kelam. Flashback kehidupan Abram, waktu masih jadi Abram, apa yang muncul di benak Bapak, Ibu, Saudara? Salah satunya saya sudah katakan tadi, mereka adalah orang kaya. Banyak tanahnya, katakanlah Tuan Takur ya, banyak harta. Dan yang berikut, dia disebut sebagai ayah yang seorang suami yang kurang setia ya. Buktinya, apa buktinya bahwa Abram kurang setia? Ya selingkuh dengan siapa? Dengan Hagar budaknya. Lalu melahirkan anak yaitu Ismail.
Tapi lagi-lagi Sarai juga tidak setia. Sarai juga memperlihatkan ketidaksabarannya menunggu janji Allah. Sehingga dia mengatakan, apakah Abram melakukan begitu saja tanpa restu dari istrinya? Tentu karena saran atau usul juga dari Sarai. Ya bang mau tuh Hagar. Muna dari tongannya. Jadi tidak selamanya juga seorang suami itu setia pada posisinya sebagai seorang suami, dan tidak selamanya istri itu yaitu Sarai setia pada janji Allah. Nah, kita melihat lagi, kalau kita memahami gambaran Sarai dan Abram ini, kita belajar banyak hal. Bahwa sesungguhnya tidak ada duanya kita taat dan setia pada janji Allah. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak sabar menunggu janji Allah, maka kita bisa jatuh ke hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Di sini kita melihat bahwa dengan merujuk pada arti dan makna nama Abram dan Sarai, kita melihat bahwa perubahan itu mewujud pada janji Allah sehingga menjadi Abraham dan menjadi Sarah. Bahwa mereka akan menjadi bapa segala orang yang percaya karena imannya. Jadi kita melihat dalam perjalanan Abraham dan Sarah, pada akhirnya bahwa melalui mereka janji-janji Allah dinyatakan kepada keturunannya. Menjadi pengingat akan tanggung jawab bahwa mereka yang disunat akan menepati janji dan ketaatan mereka kepada Allah. Demikian yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa iman dan ketaatan Abrahamlah yang membawanya menerima pemenuhan janji Allah atas dirinya. Dan karena itu kita melihat di sini memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang diimani dalam Yesus Kristus, itulah yang akan menjelaskan makna dari keselamatan itu sendiri. Untuk kita maknai dalam kehidupan kita dalam masa-masa prapaskah ini. Bahwa iman merupakan satu hal yang sangat penting dalam diri seseorang yang sudah percaya. Terlebih dalam masa menanti jawaban atau janji Tuhan. Bahwa dengan iman yang ada pada Abraham, mereka memperoleh apa yang diharapkan dan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan karena iman mereka lah menjadi role model bagi kita, menjadi teladan bagi orang percaya, yang melahirkan pengakuan dan menjadi kunci untuk bertahan dalam berbagai penderitaan dan pergumulan kehidupan mengikut Kristus. Jadi mengikut Kristus kita sudah paham
bahwa ya teladan yang sempurna adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, kalau pernah atau mungkin sedang bergumul dengan berbagai pergumulan, penderitaan dan tantangan-tantangan kehidupan, tidak perlu kita heran. Karena itu salah satu identitas diri kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Bahwa kesusahan, penderitaan menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Pertanyaannya, apakah kita bisa bertahan di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan? Banyak hal dalam kehidupan kita yang susah kita mengerti dan susah mendapat jawaban. Pertanyaan pribadi lepas pribadi, pertanyaan mungkin dalam keluarga kita, kenapa bisa terjadi? Kenapa kita mengalami pergumulan secara bertubi-tubi? Belum selesai satu, datang lagi. Apalagi tentang pertanyaan penderitaan, tentang kematian, tentang kebangkitan. Kenapa bisa? Ya tidak ada yang bisa menjawab selain iman kita. Kalau Ibrani memberikan kita rujukan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat tapi kita sudah buktikan dalam apa? Dalam iman kita. Iman adalah dasar atas hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang belum kita saksikan, belum kita lihat. Dan kembalilah kepada itu, bahwa hanya iman yang bisa memberi jawaban dari setiap hal yang belum pasti dalam kehidupan kita. Tidak usah kita bertanya seperti kata atau lagu Ebit GAD. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ngapain kita bertanya kepada rumput yang bergoyang? Bertanyalah kepada Tuhan. Tentang apa saja dalam kehidupan kita yang membuat kita khawatir, yang membuat kita menderita, yang membuat kita bergumul, yang membuat kita sampai sekarang belum paham, belum mengerti. Apa di balik kematian? Jawabannya adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu tidak usah kita terlalu merepotkan diri bertanya dan bertanya. Sampaikanlah pertanyaan itu ke alamat yang tepat. Ya bisa saja kita bertanya kepada sesama kita. Bisa saja orang lain dipakai Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Atau alam semesta ini kita menyaksikan kuasa dan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Tetapi terutama bertanyalah kepada Tuhan. Maka iman yang ada pada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya akan memberikan jawaban yang pasti. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekolah minggu, mereka adalah generasi sekarang, generasi masa depan kita. Kita bertanya, kita letakkan kepada siapa mereka ini dalam bimbingan rohani mereka. Bertanyalah kepada diri kita sendiri sebagai orang tua di rumah. Bertanyalah kepada diri kita sendiri sebagai gereja. Bukan hanya pengurus tetapi kita semua sebagai persekutuan. Bagaimana tanggung jawab kita untuk membimbing mereka dalam pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Biarlah dalam seluruh tugas tanggung jawab kita, dalam segala beban pergumulan yang kita alami, kita terus membawanya kepada Allah. Bahwa Kristus akan senantiasa menuntun kita, telah memberi teladan kepada kita lewat
penderitaan, lewat sengsara, lewat kematian dan kemenangannya, yang akan menjawab setiap persoalan-persoalan, setiap hal yang tidak kita mengerti di dalam kehidupan ini, yang pasti bahwa kita akan mendapat jawaban di dalam iman itu. Di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji kekal namanya. Haleluya. Amin. Dalam penghayatan dan perenungan kita tentang firman Tuhan, bahwa sungguh luar biasa, tak sanggup kita mengerti dan menjawab banyak hal di sekeliling kita, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jawabannya hanya ada di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Simbolisasi hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-69. Ya, mari anak-anak sekolah minggu kita di sini berdiri. Ayo ke depan semuanya. Ya, 69 hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja sudah cukup dewasa. Sehingga hari ini kita bersukacita bersama-sama merayakan, kiranya anak-anak kita sebagai generasi penerus keluarga, bangsa, terlebih gereja. Anak-anak Tuhan yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan iman kita sekalian. Ya, kita akan bersama melakukan himne sekolah minggu. Ya, mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk sama-sama meniup lilin yang ke-69.
Mari Ibu Pendeta di sini, di dekat anak-anak kita. Sini. Ya, kita bergembira, bersyukur. Di hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun. Panjang umurnya. Ya, semua Bapak Ibu, kita menyanyi bersama panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tiup lilinnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. ya karena lilinnya sudah mati, kita beri tepuk tangan buat SMGT yang boleh berulang tahun ke-69. Dimohon kita sekalian berdiri, kita akan bersama-sama melakukan Mars SMGT. Mari Bapak Ibu, pemuda-pemudi kita sama-sama menyanyikan lagu Mars SMGT. Sekolah minggu, gereja Toraja, wadah bersekutu, juga belajar. Hidup dituntut, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua yang bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan bersama-sama masuk dalam syafaat. Kita siapkan diri kita untuk bersekutu. Kita berdoa. Segala kemuliaan pujian syukur hanya bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga. Allah yang telah berjanji dan memenuhi janji-janji itu dalam kehidupan kami. Sekalipun menurut kami manusia sesuatu yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Engkau sudah nyatakan pada Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah, di mana melalui mereka Tuhan menyatakan janjimu kepada seluruh bangsa. Melalui kelahiran anaknya yaitu Ishak menjadi ahli waris, penerus janji-janji Allah.
yang terus kami alami hingga saat ini dan terlebih telah sempurna di dalam diri Yesus Kristus yang telah berjanji dan datang ke dalam dunia memberikan kami kepastian keselamatan walaupun melalui jalan penderitaan, jalan sengsara, bahkan kematian, dan melalui kemenangan kebangkitannya. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami semakin yakin bahwa biarlah hidup kami dalam berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan, menyerahkan seluruh ketidakmengertian kami tentang banyak hal, hanya oleh iman yang ada pada diri kami di dalam Yesus Kristus akan memberikan jawaban yang pasti dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan hidup, seperti yang dialami oleh beberapa kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin bisa saja menimbulkan pertanyaan dalam diri mereka, dalam diri kami. Beberapa kekasih kami, Bapak Deo Nialolinggi, Dr. Juniati Bandaso, Bapak Eliasar, Ibu Marta Lobo, Ibu Maria Sareang, Ibu Penatua Neni Rido, Ibu Magdalena Dalima, Bapak Lukas Bulung, Ibu Ludia Kombong, Bapak Paulus Balatan, Opa Dea, Anak Riksi di Jogja, Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, dan mungkin masih ada yang lain dalam kelemahan tubuh saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami serahkan, kami bawa kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, yang bisa saja menimbulkan pertanyaan dalam diri mereka. Daripadamu-lah ya Tuhan, kami menantikan jawaban untuk menyatakan pemulihan bagi mereka di tempat mereka masing-masing. Supaya kami semakin melihat dan menyaksikan kuasa Allah dalam berbagai situasi dan keadaan. Supaya kami semakin bergantung hanya kepadamu saja. Kepadamu kami datang membawa keberadaan beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami yang tidak dapat lagi beraktivitas karena kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan topang dan kuatkan mereka. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, bagi anak yatim piatu, bagi janda, bagi duda, bagi anggota jemaat yang berkebutuhan khusus. Ya Tuhan, Engkaulah jawaban mereka. Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Bagi segenap anggota jemaat yang bersuka cita karena berbagai bentuk berkat Allah yang terus Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Ada yang berulang tahun, ada yang menyambut berbagai bentuk berkat Allah. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, sukacita kami. Bagi yang berduka cita, keluarga almarhum Elia Alolinggi, keluarga almarhum Dede Novit Senolinggi, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Majati, keluarga yang ditinggalkan sedih dan kehilangan. Namun ya Tuhan, Engkau yang memberi jawab bahwa di balik duka cita ada kehidupan yang abadi yang Tuhan janjikan di dalam Yesus Kristus.
bahwa hanya oleh iman yang ada pada mereka, mereka akan mengalami kekuatan dan penghiburan dari Allah. Kepadamu, kami bawa akan rencana pemberkatan perkawinan Saudara Estra Tulak Paseru dan Saudari Alfianita. Jika Tuhan berkenan pada tanggal 2 Maret 2024 di Semarang. Kiranya rencana yang indah kedua saudara kekasih akan berjalan dengan baik pada waktunya. Kepadamu kami bawa akan pelayanan kami sepekan. Tuhan terus memberikan kami hikmat, kemampuan untuk menata pelayanan sebagai kawan sekerjamu, sebagai majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, pengurus TOIG, panitia-panitia yang terbentuk dalam menata pelayanan dan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa dalam surga, kami bawa akan seluruh keberadaan hidup kami secara pribadi, dalam keluarga kami masing-masing. Tidak ada hal yang tersembunyi sedikit pun di hadapan hadirat-Mu. Bagi anak-anak kami dalam masa kecil, dalam masa pertumbuhan, kami serahkan kepadamu, Engkau senantiasa menuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terkhusus dalam wadah sekolah minggu yang boleh merayakan hari ulang tahun sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati pengurus dari jemaat hingga ke pusat, sehingga wadah ini menjadi wadah di mana iman kami akan semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, semakin berakar dan berbuah lebat dan menjadi berkat. Akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh dalam iman, dalam pengharapan kepada Allah. Bapa dalam surga, kepadamu kami bawa akan berbagai rencana-rencana kehidupan kami secara pribadi dalam keluarga. Dalam mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan, bukakan jalan bagi saudara-saudara kami. Bagi yang mencari pasangan hidup, Tuhan tunjukkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman di dalam Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa seluruh keberadaan hidup kami, keluarga kami. Mungkin ada yang berpisah dengan sanak saudara, keluarga dan orang tua. Ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa kehidupan mereka. Bagi kekasih-kekasih kami yang ada di perantauan, Tuhan menilik keberadaan mereka sebagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kami hingga saat ini. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, terkhusus dalam proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah. Dan terlebih kami bersyukur atas pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Kami menantikan proses selanjutnya tentang hasil dari pesta demokrasi yang telah kami alami. Berdoa untuk perdamaian dunia. Dan biarlah kami senantiasa menyaksikan dan merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan pengharapan kami, penyerahan diri kami kepadamu. Ungkapan syukur kami, kehidupan kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Kita berdiri mendengarkan bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 4 ayat 20 hingga 21 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan. Jalani hidupmu sebagai orang beriman. Tuhan setia menyatakan jawaban atas hidup keberimananmu. Syukur kepada Tuhan, kami akan tetap hidup beriman kepadanya. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah.
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur untuk menutup ibadah kita saat ini. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasa-Mu, sangatlah besar dan mulia. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Hidup, ku rindu kerja. Makin giat dan makin teguh. Ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
ku dirembukan, walau jiwaku tergoyah.